Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan sistem informasi di bidang pertanian. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, yaitu saya Jenny Wia Putri dengan NIM D1C022055. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi SIMADAS atau sistem informasi manajemen data sumber daya lahan. Yang pertama, adapun latar belakangnya, BBSDLP mengembangkan SIMADAS mulai tahun 2014. Aplikasi ini dirancang untuk menyimpan dan mengelola data hasil pengamatan site dan morfologi tanah serta hasil analisis contoh tanah. Karenanya, sistem ini dibedakan atas data horizon tanah dan data hasil analisis tanah. Data site horizon menyimpan informasi umum tentang site seperti kemiringan lereng, penggunaan lahan, landform, dryness tanah. Sementara itu, data horizon antara lain mencakup kedalaman lapisan, warna tanah, tekstur tanah, serta dan lain-lainnya. Pada bagian soil sample analysis, data yang dimasukkan meliputi data kimia analisis seperti presentasi fraksi partikel tanah, pH, C organik, nitrogen total, KTK, KB, dan lainnya. Adapun permasalahan dan solusi ide pengembangannya itu seperti yang dibahas pada Ketua Umum Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor, Bambang Hendrayono. Beras bukan hanya sebagai makanan pokok Indonesia, akan tetapi juga simbol dari kesejahteraan dan kestabilan sosial di dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia akan lebih sejahtera dan maju apabila produktivitas pertanian di Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Faktanya, sampai saat ini, Indonesia yang disebut-sebut sebagai negara agraris masih membutuhkan pasokan beras impor untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Beberapa faktor yang menyebabkan merosotnya produktivitas pertanian padi di Indonesia yaitu yang pertama, kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, seperti bahan lahan pertanian terutama sawah di Indonesia yang telah berubah fungsi menjadi perumahan. Akibatnya, Indonesia mengalami penurunan dari sektor pertanian padi. Yang kedua yaitu penurunan kuantitas dan kualitas sumber daya lahan pertanian. Seperti penggunaan pupuk organik menyebabkan kesuburan lahan pertanian di Indonesia menurun. Berdasarkan hasil riset menunjukkan bahwa sebagian besar lahan pertanian di Pulau Jawa telah mengalami penurunan produktivitas akibat rendahnya kandungan C organik dalam tanah, yaitu tidak lebih dari 2%. Selanjutnya, solusi ataupun ide yang dapat kita lakukan yaitu dengan menggunakan aplikasi SIMADAS atau Sistem Informasi Manajemen Data Sumber Daya Lahan, yaitu petani dapat mengelola dan menyimpan data hasil pengamatan site dan morfologi tanah serta hasil analisis contoh tanah. Karenanya sistem ini juga dibedakan atas data horizon tanah dan hasil analisis kimia tanah yang seperti dijelaskan tadi. Dan pada bagian soil sample analysis juga dimasukkan presentasi fraksi partikel, pH, dan nitrogen total, sehingga mempermudah petani dalam mengetahui kualitas tanah yang dibutuhkan untuk lahan agar mendapat kualitas padi yang lebih baik. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu dari hasil pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa dengan aplikasi SIMADAS, petani dapat mengelola dan menyimpan data hasil pertanian dan mengetahui jenis tanah dan mempermudah petani untuk mengetahui kualitas tanah yang dibutuhkan untuk lahannya agar mendapatkan kualitas padi yang lebih baik. Sehingga negara Indonesia tidak perlu lagi menerima impor beras dari luar jika produksi dan hasil padi di Indonesia lebih baik dan memiliki kualitas yang lebih tinggi. Saran yang dapat kita berikan yaitu dengan dikembangkannya aplikasi ini mungkin dapat mempermudah petani dalam mengetahui unsur tanah serta tekstur maupun jenis tanah yang baik dan cocok untuk digunakan serta lahan menanam padi agar hasil panen yang didapat berkualitas tinggi dan tidak terjadi kegagalan panen akibat tanah yang tidak subur. Sehingga kedepannya negara Indonesia dapat mencegah terjadinya barang impor terutama beras dari luar negeri. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata ataupun kalimat saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.